Selamat datang di video pembelajaran kelas 3. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa subscribe, share, and like ya, agar Miss Dia semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tematik di tema 6 subtema 2, perubahan energi. Sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita diberi kemudahan dalam memahami materi pelajaran. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar di subtema 2, perubahan energi. Teman-teman, ternyata energi itu tidak dapat diciptakan atau dihilangkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, dengan perubahan bentuk itulah energi dapat dimanfaatkan oleh manusia. Berikut ini adalah perubahan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, saat itu langsung terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak terjadi pada kipas angin, blender, dan bor listrik. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi pada kompor gas. Jika kompor dinyalakan, maka timbullah api yang menghasilkan energi panas. Selanjutnya, energi panas itu dimanfaatkan untuk memasak sayur, menggoreng ikan, dan merebus air. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi terjadi pada saat orang memainkan alat musik. Misalnya, pemain drum menggunakan energi geraknya untuk memukul drum sehingga menghasilkan bunyi. Contoh perubahan energi lainnya terjadi pada saat kentungan dipukul. Energi pemukul kentungan berubah menjadi energi bunyi. Teman-teman, ternyata perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh kita loh. Seperti yang kita ketahui, makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Adanya energi inilah yang menyebabkan seluruh tubuh kita dapat bekerja. Sekarang kita simak yuk perubahan energi di dalam tubuh. Jadi, mulanya kita itu memperoleh energi ketika kita makan. Kemudian, makanan itu diolah menjadi energi. Selanjutnya, energi digunakan untuk bergerak. Kaki dan tangan kita bergerak karena adanya energi. Begitupun dengan mata, mulut, dan hidung dapat bekerja karena adanya energi. Begitupun dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Teman-teman, ternyata setiap saat selalu terjadi perubahan energi. Dimanapun dan kapanpun selalu terjadi perubahan energi. Kita sering tidak menyadari adanya perubahan energi. Contohnya, ketika kita menonton televisi, kita tidak menyadari telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Kita simak yuk perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kegiatan menyalakan lampu kamar tidur. Nah, yang terjadi ketika kalian menyalakan lampu kamar tidur itu, perubahan energinya adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian, yang kedua, ada kegiatan menyalakan pompa air untuk mengisi bak mandi. Ternyata, ada perubahan energi yang terjadi, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Yang ketiga, yaitu kegiatan ibu memasak nasi menggunakan penanak nasi listrik.
Nah, perubahan energi yang terjadi yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang keempat, ada kegiatan berangkat ke sekolah naik sepeda. Nah, ternyata terjadi perubahan energi. Perubahan energinya yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Kemudian yang kelima, kegiatannya itu adalah penjaga sekolah membunyikan bel listrik. Perubahan energi yang terjadi yaitu perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, teman-teman, jadi perubahan energi itu bisa terjadi di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah ya. Sekarang kita simak yuk peristiwa perubahan energi di rumah dan di sekolah. Peristiwa perubahan energi di rumah. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Kemudian, peristiwa perubahan energi di sekolah yang pertama, perubahan energi listrik menjadi cahaya pada lampu ruang kelas. Sekarang, peristiwa perubahan energi di rumah yang kedua, perubahan energi kimia menjadi energi panas saat menyalakan kompor. Sekarang, peristiwa perubahan energi di sekolah yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi pada saat bel sekolah berbunyi. Sekarang, peristiwa perubahan energi di rumah yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi panas saat ibu menyetrika baju. Sekarang, peristiwa perubahan energi di sekolah yang ketiga, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi saat penjaga sekolah memukul bel sekolah. Baiklah, kali ini kita akan membahas muatan PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Teman-teman, kita berhak untuk memanfaatkan energi. Akan tetapi, kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk hal yang baik dan bermanfaat. Contohnya yaitu seorang guru menggunakan energinya untuk mengajar. Ia mencurahkan energinya agar murid-muridnya menjadi pandai dan terampil. Guru berharap agar murid-muridnya kelak menjadi orang yang berguna. Kemudian yang kedua, ada seorang petani. Seorang petani menggunakan tenaganya untuk menggarap sawah. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Walaupun di bawah terik matahari yang menyengat, ia tetap bekerja. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Nah, teman-teman, menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Kita tidak boleh menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya, tenaga orang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Kemudian, energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Nah, ini tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, energi panas dari api digunakan untuk main petasan. Ini juga tidak boleh teman-teman karena bisa membahayakan ya. Teman-teman, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar proses pembuatan baju. Ternyata proses membuat baju memerlukan waktu yang sangat lama teman-teman. Dimulai dari bunga kapas yang diambil, kemudian kapasnya itu dipintal. Setelah itu menjadi benang, kemudian benang itu ditenun sehingga menjadi kain. Kemudian setelah kain jadi, kain tersebut dibuat polanya untuk menjadi baju. Kemudian pola baju dijahit dan ya, jadilah baju. Kira-kira energi apa saja ya yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah baju? Menurut kalian, kewajiban apa sih yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Nah, sekarang kita simak yuk teman-teman. Jadi, energi yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju itu, yang pertama, energi kimia dan energi gerak saat petani menanam tanaman kapas. Yang kedua, energi kimia dan energi gerak saat pemintal memintal benang. Yang ketiga, energi kimia, gerak, dan energi listrik pada saat menjahit baju. Nah, sekarang kewajiban kita terhadap pakaian yang kita miliki. Yang pertama, kita harus menjaga pakaian agar tetap awet. Yang kedua, kita harus menggunakan pakaian dengan baik.
Dan yang ketiga, kita harus mencuci pakaian jika kotor. Nah, teman-teman, ternyata waktu yang diperlukan untuk membuat baju itu sangat lama ya, dan energi yang digunakan juga sangat besar. Maka dari itu, kita harus menghargai waktu dan energi. Teman-teman, semua manusia berhak memanfaatkan energi yang ada di bumi. Selain memiliki hak, tentu saja ada kewajiban yang harus kita kerjakan. Yuk kita simak hak dan kewajiban menggunakan energi. Yang pertama, hak kita adalah mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Sedangkan kewajibannya yaitu menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Sekarang yang kedua, hak kita yaitu menggunakan lampu listrik pada saat belajar di malam hari. Nah, kewajibannya yaitu membayar rekening listrik setiap bulannya kepada PLN. Kemudian, yang ketiga, kita berhak menggunakan angkutan umum saat berangkat ke sekolah. Kewajiban kita yaitu membayar biaya atau ongkos naik angkutan umum. Sekarang yang keempat, kita berhak menggunakan penyejuk ruangan saat belajar di ruang kelas. Kita juga punya kewajiban, yaitu merawat penyejuk ruangan supaya tetap dapat digunakan dengan baik. Yang kelima, kita berhak menggunakan alat atau media belajar di sekolah. Kita juga wajib menggunakan dan merawatnya dengan baik. Baiklah, kali ini kita akan membahas muatan matematika. Kita akan belajar menghitung lamanya suatu kegiatan. Oke teman-teman, sekarang kalian perhatikan contoh soal berikut. Ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah... Nah, cara menjawabnya, kalian ingat nih kuncinya. Jadi, lama perjalanan sama dengan waktu sampai dikurangi waktu pergi. Nah, sekarang kita coba masukkan ya dengan soal cerita yang tadi. Tadi itu ayah sampai rumah pukul 18.00. Kita tulis. Kemudian dikurangi waktu pergi. Tadi ayah pergi pukul 7.30. Berarti 18 dikurangi 7.30. Nah, teman-teman, sekarang kita coba kurangi ya. Ingat, hitung dari yang paling kanan. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang 3. Bisa tidak ya? Tidak bisa, teman-teman. Nah, caranya berarti kita ubah dulu ke dalam satuan menit nih, yang pukul 18 ini. Nih ya, yang angka 8 ini kita ubah ke dalam satuan menit. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Jika kita ubah, maka pukul 18 kita ubah dalam satuan menit menjadi pukul 17.60 menit. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita kurangi. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 7 dikurang 7 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian menemukan pengurangan menit dan itu yang dikuranginya itu angka 0, kalian ubah dulu ke dalam satuan menit ya. Kalian ubah satuan jamnya ke dalam satuan menit. Oke teman-teman, contoh soal yang kedua. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Nah, teman-teman, cara menghitungnya yaitu waktu berangkat ditambah waktu belanja. Nah, karena tadi Bunia itu berangkat dari rumah pukul 8.30, kita tulis 8.30, kemudian waktu belanjanya adalah 45 menit. Nah, ingat teman-teman, ketika menuliskan 45 menit, ingat ya, satuan menit itu berada di sebelah kanan. Berarti kita tulisnya di sini ya, sebelah kanan ya, 45 menit.
Nah, untuk yang di sebelah kirinya kita kosongkan saja atau kita tulis angka 0 ya teman-teman. Yuk, sekarang kita coba jumlahkan ya. 0 ditambah 5 sama dengan 5, 3 ditambah 4 sama dengan 7, 8 ditambah 0 sama dengan 8, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jadi jawabannya 875. Nah, teman-teman, coba kalian perhatikan. Jika kalian menemukan jawaban hasil menitnya itu lebih dari 60, maka harus kita ubah dulu, teman-teman. Lihat di sini ya. 8.75 berarti sama dengan pukul 8 lebih 75 menit. Nah, kita tulis ya. Sekarang kita coba uraikan. Pukul 8.75 sama dengan pukul 8 ditambah 75 menit. Nah, sekarang kita coba uraikan lagi ya teman-teman. Ingat ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti pukul 8 ditambah 60 menit ditambah 15 menit. Nah, itu sama dengan 75 menit ya. Nah, selanjutnya kita coba uraikan lagi. Ingat ya, 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit sama dengan 1 jam. Berarti pukul 8 ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Nah, 60 menit ini kita ubah menjadi 1 jam ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba uraikan lagi. Lihat teman-teman di sini. 1 jam ini bisa kita tambahkan dengan pukul 8 ya, karena 8 ini satuannya jam juga. Karena satuannya sama yaitu jam, berarti kita jumlahkan ya. Pukul 8 ditambah 1 jam sama dengan pukul 9. Nah, untuk yang 15 menit ini tinggal kita tulis lagi. Jadi, jawabannya yaitu pukul 9.15 menit. Jadi, teman-teman ingat ya, jika pertanyaannya itu menentukan lamanya suatu kegiatan, kuncinya atau rumusnya yaitu waktu selesai dikurang waktu mulai. Jika yang ditanyakannya itu pukul berapa, maka kuncinya yaitu waktu mulai ditambah waktu kejadian. Baiklah, kali ini kita akan membahas muatan SPDP, Seni Budaya dan Prakarya. SPDP kali ini kita akan mengetahui dinamika gerak tari. Teman-teman, ketika kalian melakukan gerak tari, kalian bisa menggunakan iringan musik ya. Nah, contohnya, gerakannya itu kalian bisa mengikuti irama lagu O Inani Keke yang temponya lambat. Gerakan pertama, tangan bertolak di pinggang. Kaki kanan dijulurkan ke depan menyilang ke kiri. Posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas. Tumit menyentuh lantai. Kemudian, lakukan bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan. Gerakan kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan. Kaki kiri merapat sambil menekuk lutut. Badan dicondongkan ke kanan. Kemudian, kaki kiri digerakkan ke samping kiri. Kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut. Badan dicondongkan ke kiri. Lalu kembali ke posisi semula. Gerakan ketiga, kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Kemudian badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Satu lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Setelah itu ganti arah gerakan ke kiri. Nah, teman-teman, saat melakukan gerakan tari dibutuhkan energi. Besar kecilnya energi yang dikeluarkan bergantung pada kuat lemahnya suatu gerakan. Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi. Tempo musik yang lambat sangat mempengaruhi kuat lemahnya gerakan tari. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya belajar dari rumahnya dan juga jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.